beberapa yang bisa secara frontal memberikan kritik ataupun saran kayak gitu. Kita sering meneriaki Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tapi, di kantor ini, apakah senior dan junior benar-benar bersatu atau sekedar bekerja di ruangan yang sama? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat mental kesehatan diabaikan atas nama target, atau saat sopan santun dilupakan atas nama kebebasan. Di mana letak kemanusiaan itu? Ini bukan sekadar benturan usia. Ini adalah investigasi tentang mencari kembali nilai manusia di tengah perang ego antar generasi. Perkenalkan, nama saya Ulfa, di sini sebagai Human Capital Manager di DOT udah 7 tahun. Saya Mama Kamila, atau bisa dipanggil Mila, di DOT sebagai PM atau Project Manager dan sudah 6 tahun. Ya. Halo, aku Dika, kerja sebagai AI Engineer di DOT Indonesia. Sekarang udah 3 bulan magang di DOT. Oke, kalau saya Noval, saya di sini kerja sebagai Associate Project Manager. Jadi selama di DOT sudah sekitar 3 bulan sama kayak Dika. Industri teknologi sering dianggap surga dunia kerja, gaji kompetitif, kantor modern, dan inovasi tanpa henti. Tapi, di balik layar monitor dan baris kode yang rapi, ada keretakan yang jarang terdengar. Kami mencoba membedah the human side, sisi manusiawi di DOT Indonesia. Kami akan membenturkan data riset global dengan realita di sini. Apakah celah antar generasi ini benar-benar ada, atau hanya ketakutan kita saja? Mari kita mulai dari pola pikir. Riset dari Oliver Wyman menyebutkan Gen Z sebagai non-conformist, generasi yang enggan patuh jika aturannya dirasa tidak masuk akal. So, bagaimana tentang pendapat mereka? Oke, kalau untuk kaget mungkin wajar ya, karena kan kadang ada beberapa yang cara bicaranya memang agak frontal. Tapi menurut saya itu nggak cuma di Gen Z aja. Walaupun nggak Gen Z, kalau emang dia dari karakter ya bisa seperti itu. Baik itu dipengaruhi dari asal, dari suku kayak gitu kan, ada yang ada bicaranya lebih tinggi kayak gitu. Jadi menurut saya tuh nggak yang harus Gen Z banget, tapi memang ada beberapa yang bisa secara frontal memberikan kritik ataupun saran kayak gitu. Ketidakpatuhan itu sering memicu kecurigaan, terutama saat tak bertatap muka. Data Microsoft mengungkapkan bahwa fenomena productivity paranoia adalah 85% pemimpin ragu timnya produktif saat kerja remote, padahal karyawan merasa sebaliknya. Oke, enggak sih kalau dari aku, justru kadang memang aku juga lihat kalau misalnya waktu lagi ngantor, ternyata dia ini suka telat. Sedangkan kalau dia lagi WFH, dia on time. Kalau gitu mending on WFH kalau dari aku. Atau kalau misalnya ternyata emang waktu WFH dia sering hilang-hilangan. Kalau misalnya di kantor enggak, ya berarti mending dia ngantor. Jadi kayak ya tetap tergantung dari hasil dia kerjanya itu kayak gimana. Kalau misalkan dia WFH itu kurang, ya mending lebih baik kantor. Selain kepercayaan, isu sensitif lainnya adalah mentalitas. Menurut data dari Deloitte mencatat bahwa 46% Gen Z sudah merasa cemas dan stres. Google pun menyarankan psychological safety sebagai solusinya. Kalau saya sih fokus ke ini ya, ke kesalahannya aja. Jadi ke konteksnya ada salahnya itu gimana. Memang kalau cara kerjanya ada yang perlu dibetulkan ya konteksnya ke situ. Jadi bukan ke pribadinya dia, karena setiap kesalahan bukan karena dianya gitu. Tapi kan ada kesalahan yang memang ternyata berulang, nggak cuma ke dia kayak gitu. Jadi kita bisa fokus ke kesalahannya aja dulu. Habis itu kita perbaiki mana yang bisa dia usahakan dan memang kita ekspektasikan dia bisa ke situ. Karena Kayak gitu. jika mereka merasa tidak aman, mereka akan pergi. Riset dari LinkedIn mencatat bahwa lonjakan angka resign atau job hopping yang sangat drastis pada Gen Z dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.
Sebenarnya kalau misalnya kelas teruji enggak sih, soalnya di sini tuh kan yang penting yang tahu hak dan kewajiban gitu. Dimana dia punya kewajiban, dia juga dapat haknya. Kayak gitu. Ketika misalnya dia ngerasa dia mau resign karena dia tidak mendapatkan haknya, dan itu setelah ditelusuri memang fair, ya nggak masalah. Memang ternyata mungkin kurang haknya. Atau misalnya ternyata dia resign karena memang haknya sudah dipenuhi, tapi ternyata kewajibannya tidak dilaksanakan, jadi mending resign. Kayak gitu. Jadi ya itu sih, kembali lagi ke tanggung jawab juga masing-masing. Kalau misalnya tanggung jawab itu sudah dipenuhi, terus kemudian haknya tidak didapatkan, kemudian dia misalkan mau ya tadi kayak kritik gitu ya, bilang kayak loh ini kan harusnya hakku atau apa kayak gitu ya, nah terus ternyata emang nggak dikasih, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya ternyata dari kantor juga sudah kasih, terus ternyata dari dia sendiri kewajibannya sebenarnya udah sama-sama ngasih misal, tapi tetap mau resign, ya nggak masalah. Semua punya pilihan masing-masing dan punya alasan masing-masing. Kalau aku ya, selama ini kan kok belajar di sekolah itu menurutku malah banyak aturan. Tapi kalau di tempat kerja itu apalagi di DOT yang memang fokusnya itu teknologi, itu memang keep up dan didukung untuk selalu berinovasi. Jadi rasanya sih kalau punya cara untuk sendiri itu malah lebih didukung gitu. Menurut Galup, menyarankan atasan meluangkan waktu ngobrol santai minimal sekali seminggu. Kadang bahas yang di luar konteks pekerjaan gitu, kayak misalkan hobinya apa gitu, terus kesibukannya apa gitu, terus logout itu kayak review hasil pekerjaan minggu ini kayak gimana, ada masalah apa gitu. Investigasi saya di DOT Indonesia bermuara pada satu titik balik, yaitu ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Nilai ini melampaui sekadar keahlian teknis. Ia adalah panggilan untuk membuang keangkuhan intelektual dan menumbuhkan kerendahan hati dalam berkolaborasi. Di era digital ini, profesionalisme sejati tidak lagi diukur dari ego jabatan, melainkan dari integritas batin untuk memberikan output terbaik dan kesadaran untuk saling memanusiakan. Saya merefleksikan bahwa menjadi bagian dari industri masa depan bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang paling mampu merasa, memahami tanggung jawab, dan menghargai bimbingan serta disrupsi teknologi memaksa dunia kerja bertransformasi dari kontrol fisik menuju kepercayaan digital. Di DOT Indonesia, performa tidak lagi diukur dari jam kehadiran, melainkan kualitas output sebagai respon atas tuntutan inovasi yang cepat. Menyikapi data dari Deloitte tentang 46% Gen Z yang rentan stres, investigasi kami membuktikan bahwa psychological safety adalah kunci loyalitas. Budaya one-on-one terbukti efektif menjembatani gap komunikasi lintas generasi dibanding instruksi kaku masa lalu.